Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Tuhan Allahmu mengubah kutuk atau mengubah kutuk hukuman menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila ditanya apakah berkat yang engkau harapkan, yang mau Tuhan berikan saat ini, mungkin ada berkata berkat ini, itu dan lain-lain yang sifatnya memberi kepuasan kedagingan, kepuasan secara jasmani. Berkat utama dan yang terbesar bagi kita orang percaya sebetulnya bukanlah berkat secara jasmani, tetapi bukan berarti tidak penting itu. Tetapi yang terbesar adalah kasih Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Berkat yang dimaksud adalah pemberian yang berasal dari Tuhan secara cuma-cuma, yang sering disebut anugerah atau kasih karunia, membawa kebaikan dalam hidup manusia. Wujud nyata berkat sering dipahami manusia secara beragam, misalnya ya harta, uang, jabatan, status sosial, keluarga dan sebagainya. Pemahaman demikian mempersempit nilai berkat yang sesungguhnya, sebab berkat yang paling utama dan terutama yang sesungguhnya apabila Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur bagi kita. Itu sebetulnya. Jadi bukan hanya misalnya nilai materi, uang, jabatan dan yang lain itu. Nas hari ini begitu sangat jelas memberikan catatan menarik tentang berkat itu. Awalnya Tuhan memberikan kutuk atau menyatakan kutuk atas hukuman kepada Israel, tetapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, merubah hukuman menjadi berkat. Jelas bahwa Allah berkehendak memberkati umatnya. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya, sebagaimana yang terjadi dalam nas ini. Walau manusia itu mencoba melindungi dirinya dengan kekuatan dunia dan berpaling dari Allah, namun di dalam kasih-Nya kutuk pun diubah Allah menjadi berkat. Hukuman pun diubah Allah menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat. Itu artinya kasih Allah itu selalu tidak terukur. Kasih Allah itu selalu mengampuni. Semua itu terjadi karena kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang tidak terukur di dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia memakai ukuran keinginannya, standar keinginannya untuk mendapat berkat, Allah senantiasa mengalirkan berkat-Nya dengan inisiatifnya. Jadi Allah mengalirkan berkat-Nya bukan atas desakan tekanan manusia, tetapi dengan inisiatifnya, dengan kemurahannya. Kita menemukan dalam nas ini bahwa berkat Allah itu berupa berkat perlindungan, berupa berkat penyertaan bagi perjalanan hidup kita. Perlindungan Allah sungguh sangat kita butuhkan di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks, atau boleh kita katakan semakin jahat. Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman karena Dia adalah kota benteng kita.
Maka dari semua itu saudaraku, kiranya nas ini mengajak kita untuk mengubah pemahaman kita tentang berkat Allah itu. Serta ingatlah bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hanya sekedar pemenuhan akan harta dan tahta, akan tetapi lebih daripada itu. Hidup yang berarti diberkati Tuhan dengan perlindungan, anugerah dan damai sejahtera, dan diberi umur yang panjang dan kesehatan bagi kita semua dan juga sanak famili keturunan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita merasakan kehadirat Tuhan melalui berkat-Nya di dalam hidup kita, dan kita senantiasa mensyukurinya. Karena pada saat Allah murka menyatakan kutuk, tapi bisa dirubahnya karena Allah Maha Pengampun, mengubah kutuk menjadi berkat. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita supaya murka Allah tidak nyata atau tidak boleh berlalu sama kita, tetapi menjadi berkat karena Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau selalu murah hati, selalu memberkati kami, sekalipun ada hukuman dan kutuk bagi yang melanggar seluruh titah-titah-Mu, tetapi kutuk bisa berubah menjadi berkat. Itulah selalu juga yang bisa kami alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, di dalam kelalaian kami, di dalam keingkaran kami menjalankan hukum Tuhan, maka akan kami kena hukuman. Tetapi Tuhan Maha Pengampun, panjang sabar. Oleh karena itu Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.